Halo, jumpa kembali bersama saya Bung Salim dalam acara Lensa Bung Salim. Saat ini saya berada di Kabupaten Luwu di kediaman Bung Zulkifli, yaitu salah satu putra pilihan masyarakat Luwu ya. Saya akan wawancara secara eksklusif bersama beliau. Apa kabar Bung Zulkifli? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Ya sehat. Ya, di COVID ini gimana? Masih? Ya alhamdulillah saat ini kita tetap ikuti prokes, selalu ikuti anjuran pemerintah ya. Kita senantiasa sehat. Kita ketahui Bung Zul ini adalah salah satu anggota dewan yang menjabat menjadi wakil ketua dewan di DPR Kabupaten Luwu, yang orangnya yang cool, yang ganteng, tapi kerjanya dan kritis. Saya mau tahu sebagai perwakilan dari fraksi Golkar ya, Bung? Iya, Bung. Jadi fraksi Golkar itu apa sebenarnya tugas pokok dari wakil ketua DPR ini, koordinator satu ya? Iya. Jadi saya selaku salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Luwu, Ya. termasuk wakil ketua 2 DPR. Jadi kalau di DPR Luwu ini kan memang kalau namanya pimpinan ini kan bisa memang memasuki semua, baik komisi 1 sampai komisi 3. Tapi kami berbagi tugas. Saya cenderung ke koordinator komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum, sosial dan sebagainya. Jadi ya sebagai wakil ketua dan salah satu anggota DPR juga tentunya sesuai dengan fungsi tugas anggota DPR melakukan 3 fungsi ya, legislasi, budgeting dan pengawasan. Ya. Jadi banyak sebenarnya PR-PR kita ini untuk demi kepentingan masyarakat, apalagi kami ini berapa perda lagi digodok ya, termasuk ada perda kemiskinan, perda kurikulum muatan lokal. Iya, artinya di samping kurikulum 2013 yang berlaku di pendidikan, kami juga menggodok namanya perda ini sehingga cenderung ke pembentukan karakter anak-anak. Ya, anak-anak tidak hanya dengan sibuk dengan PR matematikanya, IPA-nya, tapi bagaimana anak-anak ini diajar juga untuk didik karakternya, mengarah kepada pembelajaran sejarah, budaya, bahkan dari sisi religiusnya, gitu Pak. Dengan etika-etikanya. Ya, etika-etika yang perlu dan pengenalan-pengenalan sejarah dan budaya Kabupaten Luwu. Dan banyak lagi kalau berbicara perda dan ya luar biasa. Cukup. Yang menarik di sini ada sedikit tentang pengawasan kemiskinan ya. Orang-orang miskin ya yang pengawasan. Saat ini kan di zaman pandemi ini pasti berimbas-imbas, banyak orang yang terkena dampak dari ini, termasuk UMKM-nya sendiri. Bagaimana Bung Zul sendiri menyikapi itu, mengawal pemerintah untuk atau gimana? Ya, kami di DPRD tentunya dengan adanya Permendagri 18/2021 ini, PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga berimpas kepada perekonomian ya. Kami di sini selalu memastikan masyarakat dapat memenuhi haknya, termasuk dalam hal bantuan-bantuan BLT UMKM ini. Kami memastikan juga masyarakat ini terdata dan kemudian mendapatkan bantuan. Ya. Karena dengan situasi sangat sulit dan lesu ini sangat berdampak. Banyak masyarakat yang ya kalau dikata banyak yang gulung tikar ini, usaha-usaha kecil menengah ini, Pak. Jadi kami dengan penyusunan APBD ke depan, jadi tetap berpaduan pada bagaimana struktur APBD kita memihak kepada pemulihan ekonomi. Jadi masyarakat tetap mendapatkan porsinya, bantuan-bantuan, apalagi petani, ya itu sangat merasakan juga Pak. Padahal
kalau dilihat dari sisi sektor yang unggul di Lu ini adalah sektor pertanian. Dan inilah yang kita harus pertahankan. Dan tenaga yang menyerap pekerjaan yang besar ini adalah petani. Ya. Kalau dilihat dari sisi sektor unggulan ya petani lah, jadi sektor unggulannya Lu. Dan kita harus memihak ke situ, berikan bantuan-bantuan yang sifatnya yang dirasakan langsung petani, termasuk bibit dan alat-alat pertanian. Ya, kalau mengenai anunya kan dampak COVID sendiri, bagaimana Dewan mengawas kan sebagai mengikuti kegiatan dari pemerintah ini, kan di pemerintah ini ada beberapa pemotongan anggaran karena pengaruh COVID. Apakah optimis Bung Zul ini DPR bisa membantu masyarakat yang miskin itu tadi? Ya, jadi memang ada petunjuk dari Menteri Keuangan, bahkan kita ini malah dilakukan refocusing ya. Dan desa juga harus dipotong setiap APBDes-nya 8%. Saya kira itu hal teknis dan kan kami juga di DPR selalu berikan pengawasan kepada terkait masalah anggaran ini apakah direfocusing atau tidak. Apalagi refocusingnya ini diarahkan kemana? Itu untuk diarahkan ke bantuan-bantuan BLT dan persiapan untuk tenaga-tenaga medis untuk melakukan refocusing ini kali ini ya dilakukan untuk vaksinasi. Tenaga nakes apa segala itu memang lagi fokus ke vaksin. Jadi kalau fungsi pengawasan kami juga selalu memanggil para OPD terkait, termasuk juga Satgas COVID, mempertanyakan perkembangan, ya termasuk juga mungkin salah satu penggunaan anggarannya mungkin. Begitu. Ya, karena biasa teman-teman juga di DPR biasa menanyakan secara ini penggunaan budgeting untuk penggunaan untuk selama masa pandemi ini. Apakah dari fraksi ada target khusus buat seorang wakil dari di kabupaten? Maksudnya bukan target bukan target mengenai anggaran, tapi target yang dilakukan, misalkan gini, kayak pengawasan sehingga kedepannya orang akan percaya fraksi itu. Jadi sebagai fraksi Golkar, Golkar ini kan memang dari dulu dia kan partai selalu di mana berada di pemerintahan. Ya saya juga berusaha di sini ya, walaupun misalnya ini kami tetap fraksi Golkar ini mengawal pemerintahan bersama untuk adapun mungkin secara masukan atau kritik ya, tapi kan itu sifatnya kritiknya membangun untuk daerah. Ya jadi kami fraksi Golkar ya tetap bagaimana pemerintah ini berjalan. Ya, tidak ada ya tujuannya demi untuk kemaslahatan orang banyak dan masyarakat gitu Pak. Sekarang 2021 berarti dari 2019 sudah 2 tahun ya berjalan. Saya melihat ini Bung Zul ini tegas dalam dari saya biodatanya, saya tegas dalam menjalankan tugas ini, tapi soft. Ada kan orang ngamuk-ngamuk. Ini yang saya dengar tegas tapi disegani. Ini mungkin ciri khas orang Lu ya. Ya, mungkin itu Bung. Jadi kalau saya sebagai pimpinan itu memang harus ya tugas pokoknya sebenarnya memfasilitasi Pak Bung. Jadi saya dan pimpinan lainnya kalau pimpin rapat ya tidak ada bagaimana caranya selalu berjalan lancar, damai, tidak ada yang gontok-gontokan. Kita inilah untuk apa yang seperti itu Pak. Kalau saya pribadi ya di DPR walaupun misalnya kritis tapi tetap mengedepankan persaudaraan. Oh gitu. Iya. Namun ada yang menggelitik setelah saya mempelajari biodatanya Bung Zul ini,
Ini kan Bung Jul ini adalah S1-nya di Teknik Perencanaan Wilayah Kota ya, wilayah dan kota. S2-nya masuk perencanaan wilayah kota. Setelah itu menjadi seorang konsultan. Konsultan dengan stratanya sudah masuk akal memang di bidang apa? Di bidang perencanaan wilayah kota ya. Yang menarik itu menjadi kontraktor lagi, tiba-tiba menjadi wakil rakyat. Apakah itu apa sih sebenarnya cita-citanya Bung Jul ini? Ya, kalau perjalanan ini saya kira tidak ada yang tahu lah bagaimana kita ke depan. Yang jelasnya saya membentuk diri dan basicnya memang di perencanaan wilayah dan kota, dan kemudian lanjut di S2 dan pernah jadi konsultan perencanaan kota. Disinilah terbentuk. Ternyata memang ya pekerjaan-pekerjaan ini saya dari awal melihat bahwa pekerjaan ini ya punya manfaat bagi orang banyak. Karena satu goresan saja dalam perencanaan di peta misalnya, itu kan menentukan kehidupan orang banyak. Disitulah sehingga saya berpikir wah ini luar biasa, dan saya menikmati namanya konsultan perencanaan itu. Tapi tidak lama saya berpikir bagaimana juga, karena sama dengan punya manfaat juga sama orang banyak, ada momen pendaftaran KPU, jadi saya mendaftar. Oh iya, KPU ya, sempat di KPU ya. Sebagai anggota KPU waktu itu, tahun 2013-2018 saya terdaftar. Nah di sini saya lihat ini yang banyak juga menempa kita di KPU ini, karena saya melihat satu sisi bukan hanya lembaga penyelenggara, tetapi satu organisasi. Ya, saya lihat organisasi lembaga ini, tapi kayak semacam kita dibina semacam kayak organisasi, Pak. Jadi membentuk karakter, memahami apa sebenarnya. Ya, karena kita dilatih bagaimana berintegritas, punya komitmen dan kepercayaan masyarakat di situ. Jadi kita harus betul-betul menjaga amanah masyarakat. Ya lanjut ya masuk ke DPR. Saya lihat mungkin kan di KPU ini lingkupnya terbatas, Bung Salim. Jadi saya berpikir juga nanti ilmu saya di basic saya selaku perencanaan kota nanti tidak terpakai di KPU. Jadi saya berpikir kayaknya kalau di DPR ini istilahnya multi talenta ya. Semua sektor harus dipahami, termasuk juga hal-hal seperti basic saya yang tadi. Kemudian bisa dijadikan ini ya. Kemudian ilmu yang saya dapat secara politik sosial itu ada di KPU. Akhirnya saya bekal saya untuk masuk ke DPR. Tapi berbeda dengan hobinya lagi, hobinya yang menantang ini. Jadi namun saya akan bertanya setelah iklan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap stay di 55 TV.